Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode 21, kita bertemu dalam latihan fisika dan masih membahas soal-soal pada gerak translasi. Semoga video ini dapat mempermudah dalam belajar dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada gerak translasi. Inilah soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan dengan persamaan vektornya adalah V sama dengan 4T ditambah dengan 10. T dalam satuan sekon, V-nya dalam satuan meter per sekon. Jadi pada waktu T sama dengan 0, jarak yang sudah ditempuh adalah 25 meter. Hitunglah posisi benda pada waktu 5 sekon. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Maka V-nya sama dengan 4T ditambah 10 dalam satuan meter per sekon. R0-nya 25 meter. Maka R-nya sama dengan berapa? Pada waktu T sama dengan 5 sekon. Maka dengan demikian bahwa R sama dengan R0 ditambah dengan fungsi integral dari kecepatannya. Karena yang diketahui adalah kecepatannya, maka dengan demikian 25 ditambah integral dikalikan 4T ditambah dengan 10 dt. Maka integralnya ini adalah pangkat 1, maka menjadi pangkat 2, maka 4 dikalikan kebalikannya tadi adalah setengah, sehingga 2T kuadrat. Ini adalah T pangkat 0, maka ditambah 1, kebalikannya adalah 1, maka menjadi 10T, maka 25 ditambah dengan 2T kuadrat ditambah dengan 10T, ini sebagai fungsi posisi pada sembarang waktunya. Maka pada waktu T sama dengan 5 sekon, kita masukkan harga T-nya, maka R5 sama dengan 25 ditambah dengan 2 dikalikan 5 kuadrat ditambah 10 dikalikan 5. Maka dengan demikian R-nya adalah ketemunya 125 meter. Inilah yang dapat kita bahas pada soal nomor 1. Persamaannya masih sama, bahwa R sama dengan R0 ditambah dengan fungsi integral dari kecepatannya. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah benda bergerak pada bidang XY dengan vektor kecepatan dinyatakan dalam persamaan V sama dengan 3 dikurangi 2T kuadrat dikalikan dengan I ditambah dengan 2T dikalikan J dalam meter per sekon. Hitunglah perpindahan yang dialami benda pada waktu 1 sekon dan 2 sekon. Jadi setelah kita mengambil fungsinya, kemudian kita ambil satu persatu posisi sesaat pada 1 dan 2. Kita bahas bersama-sama. Ini adalah kecepatannya, persamaan kecepatannya, berapakah R-nya pada waktu T dari 1 sekon ke 2 sekon. Maka dengan demikian, karena tidak ada kecepatan atau tidak ada R0-nya, maka R adalah fungsi dari integral kecepatannya, maka integral dari 3 dikurangi 3T kuadrat dikalikan dengan I ditambah dengan 2T dikalikan dengan J. Kita turunkan, maka ini menjadi 3T pangkat 1 menjadi T pangkat 3. Kemudian ini menjadi T dikuadratkan, maka R sama dengan 3T dikurangi T pangkat 3 dikalikan dengan I ditambah dengan T kuadrat dikalikan dengan J sebagai fungsi posisi pada sembarang waktu. Karena yang kita ketahui di sini adalah 1 sampai 2 sekon, yang dicari adalah perpindahannya, maka kita ambil posisi pada saat 1 atau pada saat 2, maka R2 sama dengan 3 dikalikan 2 dikurangi 2 pangkat 3
I ditambah dengan 2 dikuadratkan dikalikan dengan J. Maka dengan demikian pada R2 sama dengan negatif 2I ditambah dengan 4J adalah posisi sesaat pada 2 sekon. Pada R1 juga demikian, dikalikan 1 dikurangi 1 pangkat 3 ditambah dengan 1 dikuadratkan, maka R1-nya sama dengan 2I ditambah dengan J. Maka perubahan posisi dari 1 ke 2 adalah dari 2 dikurangi 1, maka dengan demikian negatif 2 dikurangi negatif 2I, negatif 2I dikurangi negatif 2I adalah negatif 4I, kemudian positif 4J dikurangi J, maka menjadi 3J. Inilah adalah yang diinginkan pada dari 1 sampai 2 perubahan posisinya, maka vektornya adalah negatif 4I ditambah 3J. Maka dengan demikian R12 kita gunakan akar X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan menjadi 25 meter. Karena apa? Ini 16 kemudian 9, maka akar 25 adalah 5 meter. Jadi yang penting kalau kita disuruh mencari perubahannya, maka perubahan akhir dikurangi dengan perubahan awal. Inilah yang dapat disampaikan. Semoga kita lebih mudah mengerjakan model-model soalnya pada gerak translasi. Selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.